Di samping Yan Song duduk seorang lelaki tua kurus. Rambutnya putih dan dia mengenakan pakaian bagus. Penampilannya mirip dengan lagu Yan. Lu Ming menduga orang ini seharusnya menjadi pembimbing negara. Mata penasihat kekaisaran sedikit menyipit sambil tersenyum tipis. Mustahil untuk mengatakan apa yang dia pikirkan, tapi dia mengeluarkan perasaan seperti rubah tua yang cerdik. Di tengah ruangan, ada dua orang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut seputih salju. Dia mengenakan jubah naga dan mahkota giok. Dari kelihatannya, dia seharusnya menjadi Raja Negara Mingyan, novel B1N. Di samping Raja Negara Mingyan duduk seorang wanita cantik. Wanita ini tampak berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang lincah, dan matanya seperti sutra. Dia sangat menawan dan mempesona. Orang ini pasti Yan kakak perempuan Song, Permaisuri King. Di kursi lain, ada juga beberapa orang yang duduk. Masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Mereka semua harusnya adalah tokoh tingkat tinggi di negara Ming. Yan negara Ming Yan, pelayanmu yang rendah hati menyapa yang mulia. Haha, Tian Jiao sudah kembali. Tidak perlu formalitas, silakan duduk. Raja Mingyan tertawa. Petik 2. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Itu, dia dan Lu Ming berjalan ke deretan kursi di samping dan duduk. Petik 2. Beraninya kamu, Lu Ming. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk duduk di sana? Ketika di sisi lain, Yan Song membanting meja dan berdiri. Dia menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Mereka akan mempersulit segalanya dengan begitu cepat. Kenapa kamu tidak bangun? Tidakkah kamu melihat di mana kamu berada? Siapa orang yang duduk di sini? Apakah Anda berhak duduk di sini dengan status Anda? Cepat bangun dan berguling ke samping. Yan Song memarahi sekali lagi. Namun, Lu Ming sepertinya tidak mendengarkannya. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan menyesapnya perlahan. Anggur yang enak, ini anggur yang sangat enak. Sayangnya, ada anjing liar yang menggonggong dan itu merusak suasana hatiku. Kamu, berani sekali. Yan Song sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jahat. Kamu pikir kamu sangat mulia. Kenapa kamu berlutut di depanku? Lu Ming tersenyum meremehkan. Diam, teman-teman, ambil tempat duduk orang ini. Teriak Yan Song. Segera, seseorang melangkah maju dan ingin mengambil kursi Lu Ming. Raja Negara Mingyan, Permaisuri King, pembimbing negara, dan yang lainnya semua memandang dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Enyah, berhenti, teriak Ruan Tianjiao. Aura pembunuh yang ada di medan perang terpancar darinya, menyebabkan penjaga yang hendak mengambil kursi Lu Ming membeku dan menghentikan langkahnya. Lu Ming adalah temanku. Jika kamu ingin menghapus posisi Lu Ming, kamu juga dapat menghapus posisiku. Teriak Ruan Tianjiao. Ini. Penjaga itu tertegun dan tidak tahu harus berbuat apa. Status Ruan Tianjiao tidak bisa dibandingkan dengan Lu Ming. Dia adalah marsekal tentara naga ilahi dan dewi perang negara Mingyan. Beraninya dia melepaskan Ruan Tianjiao dari kursinya. Mundur, kenapa kita tidak mundur? Tatapan Ruan Tianjiao mengancam saat dia menatap penjaga itu. Keringat dingin muncul di wajah penjaga saat dia menatap Yan Song, pembimbing negara, dan yang lainnya dengan pandangan memohon. Brengsek, Yan Song sangat marah dan sangat cemburu. Tidak diketahui obat apa yang diberikan Lu Ming kepada Ruan Tianjiao untuk membuatnya melindungi Lu Ming. Dan EBSP, oke, kamu boleh pergi. Karena adik laki-laki ini adalah teman seorang jenderal bintang 9 yang jenius, Anda tentu saja bisa duduk di sini. Pada saat ini, penasihat kekaisaran berbicara dengan acuh tak acuh. Penjaga itu merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia menghela napas panjang, membungkuk, dan mundur. Tianjiao, kamu kembali tepat pada waktunya. Aku sudah memberimu pernikahan, dan tanggalnya sudah ditentukan. Kamu kembali tepat pada waktunya untuk menyelesaikan pernikahan dengan Yan Song. Kata penguasa negara dari atas. Yang mulia, orang rendahan ini telah kembali dari perjalanan ini karena masalah ini. Urusan hati memang tidak bisa dipaksakan. Subjek rendahan ini tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Yan Song. Yang mulia, mohon tarik kembali pesanan Anda. Ruan Tianjiao berdiri dan membungkuk kepada raja. Kurang ajar. Di samping raja, Permaisuri King berteriak dengan dingin, Kaisar tidak mempermainkan kata-katanya. Karena Yang Mulia sudah memberikan keputusannya,
bagaimana dia bisa menariknya kembali? Ruan Tianjiao, apakah Anda ingin Yang Mulia menepati janjinya? Subjek rendahan ini tidak berani. Ya, Ruan Tianjiao menangkupkan tinjunya dan berkata, untuk urusan lain, aku pasti akan menghormatimu. Jika Anda ingin saya pergi ke medan perang dan membunuh musuh, saya bahkan tidak akan cemberut. Tapi untuk masalah ini, saya tidak bisa menerima pesanan Anda. Tianjiao, Permaisuri King juga mengatakan bahwa Kaisar tidak mempermainkan kata-katanya. Terlebih lagi, Yan Song tidak buruk dan cocok untukmu. Ayo selesaikan masalah ini. Penguasa negara melambaikan tangannya, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ruan Tianjiao benar-benar tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa penguasa negara akan menikahkannya dengan Yan Song begitu saja tanpa persetujuannya. Meskipun penguasa negara sebelumnya adalah orang yang pemarah, dia tidak akan melakukan hal ini. Yang Mulia telah mengumumkan kepada dunia bahwa kalian berdua akan menikah setengah bulan lagi. Masalah ini telah diselesaikan. Selama periode ini, Jenderal Tianjiao akan tinggal di istana. Penasihat kekaisaran berbicara seolah-olah dia telah memutuskan masalah ini. Ruan Tianjiao menggelengkan kepalanya dan sangat kecewa pada raja. Awalnya, dia kembali untuk meminta penjelasan dari penguasa negara dan membuatnya mencabut perintahnya. Tapi sekarang dia mengetahui bahwa penguasa negara sepenuhnya berada di pihak pembimbing negara. Lu Ming tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada kilatan aneh di matanya. Dia diam-diam mengukur raja dan menemukan sesuatu yang menarik. Tianjiao, aku khawatir raja tidak akan mendengarkanmu. Permaisuri King itu pandai merayu. Raja telah tersihir dan akan mendengarkan Permaisuri King. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ruan Tianjiao. Apa? Ruan Tianjiao tertegun sejenak sebelum dia menjadi marah. Dia tiba-tiba berdiri, dan aura kuat terpancar darinya. Dia memelototi Imperial Preceptor dan berteriak, Yan Kui, dan Yan Sun, beraninya kamu menggunakan teknik rayuanmu untuk menyihir Yang Mulia. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Permaisuri King, pembimbing negara, Yan Song, dan yang lainnya berubah drastis. Ruan Tianjiao, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Yan Song berteriak, apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, kalian berdua tahu di dalam hati. Yan Kui, Yan Zeng, Anda berani diam-diam menyakiti Yang Mulia dan diam-diam memanipulasi Yang Mulia. Pantas saja Yang Mulia mengabaikan urusan negara dan memberi Anda semua kekuasaan. Saya akan mengumumkan masalah ini kepada dunia. Lu Ming, ayo pergi. Dengan itu, Ruan Tianjiao melangkah keluar. Hentikan dia. Wajah pembimbing negara menjadi gelap. Dengan lambaian tangannya, 4 sosok berkedip dan mengelilingi Lu Ming dan Ruan Tianjiao. Masing-masing memancarkan aura yang kuat. Lingkaran besar orang suci yang cerdas. Lu Ming bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa mereka berempat berada di lingkaran besar panggung orang suci yang cerah dan tidak lebih lemah dari Ruan Tianjiao. Kalian berempat adalah marsal, namun kalian bersedia merendahkan diri dan menerima perintah dari pembimbing negara. Kata Ruan Tianjiao dengan ekspresi muram. Keempat orang ini sama terkenalnya dengan dia. 4 jenderal besar negara Mingyan lainnya memiliki kekuatan tempur yang kuat. Mereka semua berada di lingkaran besar panggung Sein yang terang. Masing-masing kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari miliknya. Jika mereka berempat bergabung, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Ruan Tianjiao, kamu tidak menaati keputusan itu dan memang seorang serigala dengan ambisi liar. Kamu ingin memberontak. Penasihat kekaisaran berbicara dengan acuh tak acuh dan menuduh Ruan Tianjiao melakukan kejahatan serius. Kamu berbicara omong kosong, teriak Ruan Tianjiao. Jelas sekali pembimbing negara dan yang lainnya yang memberontak, namun mereka tetap mengatakan dia memberontak. Penasihat kekaisaran mencibir, Anda bahkan tidak mendengarkan perintah Yang Mulia. Anda tidak menaati keputusan tersebut dan tidak sopan. Jika ini bukan pemberontakan, lalu apa? Dan saya telah menerima kabar bahwa Anda diam-diam menghubungi kerajaan Luo Shui dan berusaha memberontak melawan atasan Anda untuk menghancurkan kerajaan Mingyan. Kamu layak mati 10.000 kali. Berkolusi dengan kerajaan Luo Shui. Omong kosong, siapa yang akan mempercayai kata-kata sepihakmu? Teriak Ruan Tianjiao. Kamu ingin bukti? Aku akan memberikannya padamu. Keluar. Suara dingin penasihat kekaisaran terdengar. Kemudian, seorang pria kuat berusia 30-an keluar.
Salam kepada Yang Mulia, salam kepada penasihat kekaisaran. Pria berotot itu memberi hormat kepada raja dan penasihat kekaisaran. Wang Xing, apa yang kamu lakukan di sini? Ruan Tianjiao sangat terkejut karena Wang Xing adalah pengawalnya dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak membiarkan Wang Xing datang ke ibu kota. Bukankah Wang Xing seharusnya berada di pasukan naga ilahi? Ruan Tianjiao memiliki firasat buruk di hatinya. Wang Xing, ceritakan semua yang kamu tahu, kata penasihat kekaisaran. Wang Xing mengangguk dan berkata, Ruan Tianjiao memang diam-diam berkomunikasi dengan kerajaan Luo Shui dan telah merencanakan. Ketika waktunya tepat, dia bersiap merencanakan pemberontakan dan mengklaim dirinya sebagai kaisar. Namun, saya adalah warga kerajaan Mingyan dan hanya setia kepada kerajaan Mingyan dan Yang Mulia. Bagaimana saya bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Hari ini, saya akan mengungkapkan ambisi liar Ruan Tianjiao kepada publik. Suara Wang Xing bergema di seluruh area. Wang Xing, kamu berani memfitnahku. Teriak Ruan Tianjiao, seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Jelas sekali bahwa Wang Xing telah disuap oleh pembimbing negara dan menjebaknya bersamanya. Namun, Wang Xing adalah pengawalnya, dan banyak orang akan mempercayai apa yang dikatakannya. Ruan Tianjiao, rencanamu telah terungkap. Mengapa kamu tidak menyerah? Namun, karena Yan Song memohon padamu, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Selama kamu menghancurkan kultivasimu, menikahi Yan Song, dan menyerahkan kekuatan militermu, aku tidak akan mengumumkan pemberontakanmu kepada dunia dan melindungi kepolosanmu. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin, seolah-olah dia sudah mengendalikan segalanya. Untuk masalah ini, dia sudah mulai merencanakannya. Segalanya sempurna, dan Ruan Tianjiao tidak punya ruang untuk menolak. Hasil akhirnya akan sama, kultivasinya akan lumpuh, ia akan menyerahkan kekuatan militernya dan menikahi putranya, Yan Song. Mata Yan Song menunjukkan ekspresi puas saat dia memandang Ruan Tianjiao dan Lu Ming dengan arogansi dingin. Abetech, seekor anjing, dan kamu ingin bertarung denganku. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Yan Song tertawa terbahak-bahak, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Terutama ketika dia melihat wajah heroik dan sosok sempurna Ruan Tianjiao, hatinya membara, dan dia tidak menginginkan apapun selain mengambil Ruan Tianjiao untuk dirinya sendiri. Namun tak lama kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri. Kalian, tercela. Ruan Tianjiao gemetar karena marah. Dia mengerti bahwa pembimbing negara tidak hanya ingin Yan Song menikahinya, tetapi juga mengambil kekuatan militernya. Sekarang, 4 perwira lainnya telah menyerahkan diri kepada penasihat kekaisaran. Jika tentara naga ilahi juga direbut, maka negara Mingyan akan benar-benar menjadi dunia penasihat kekaisaran, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Ruan Tianjiao menoleh untuk melihat raja, tetapi raja bahkan tidak melihatnya. Dia hanya minum dengan permaisuri King. Ruan Tianjiao sangat kecewa. Apalagi, pada saat ini, suara Lu Ming terdengar samar. Apa? Pembimbing negara bagian, Yan Song, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti apa maksud Lu Ming. Jika kamu tidak berbicara, maka kamu sudah selesai, kan? Karena kamu sudah selesai, giliranku untuk berbicara. Tatapan Lu Ming menyapu sekeliling. Dia berkata sambil tersenyum tipis, masalah hari ini seperti ini. Penasihat kekaisaran, Yan Song, dan permaisuri King memimpin masa untuk memberontak dan membunuh raja, dengan maksud untuk menggantikannya. Kemudian, Marsekal Tianjiao tiba bersama anak buahnya dan membunuh penasihat kekaisaran yang memberontak dan yang lainnya untuk membalaskan dendam raja. Pada akhirnya, dengan dukungan rakyat, Ruan Tianjiao menjadi permaisuri negara Mingyan. Apa? Pembimbing negara, Yan Song, permaisuri King, dan semua orang di tempat kejadian, termasuk Ruan Tianjiao, semuanya tercengang. Setelah beberapa lama, dia akhirnya bereaksi. Hahaha, anak ini akan mati. Sepertinya dia sangat ketakutan. Yan Song tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Pembimbing negara, permaisuri King, dan yang lainnya juga tertawa. Tawa mereka penuh dengan penghinaan. Niat Lu Ming adalah membunuh mereka semua dan kemudian membiarkan Ruan Tianjiao duduk di singgasana permaisuri. Aku rendah, apakah itu mungkin? Itu benar-benar pembicaraan yang gila. Penasihat kekaisaran dan yang lainnya menggelengkan kepala.
Lu Ming sepertinya tidak memperhatikan ekspresi pembimbing negara bagian dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat ke arah Ruan Tianjiao dan berkata, "Naga banjir langit, apa pendapatmu tentang ideku?" Ah, Ruan Tianjiao tertegun dan tidak bereaksi sesaat pun. "Saya mengerti, tidak mudah bagi Anda untuk melakukannya. Biarkan aku yang melakukannya." Lu Ming tersenyum, lalu berdiri dan berjalan menuju Yan Song. "Orang ini gila, bunuh dia!" teriak Yan Song. "Berat, kamu berbicara omong kosong. Mati!" Salah satu jenderal bintang 9 berteriak. Dia maju selangkah, dan tanah bergemuruh. Tubuh kekarnya bergegas menuju Lu Ming seperti gunung. Auranya sangat mengejutkan. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Seolah-olah dia tidak melihat sang jenderal bergerak. Dia membiarkan sang jenderal menyerangnya. "Hati-hati!" Ruan Tianjiao berteriak ketakutan, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. "Bocah, pergilah ke neraka." Yan Song meraung di dalam hatinya, matanya dipenuhi rasa bangga. Dia ingin bersaing dengannya untuk mendapatkan wanitanya, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih ke marsekal. Dua sinar cahaya gelap melintas di matanya. Kemudian, semua orang melihat tubuh sang jenderal bergetar dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak lagi bernapas. Dia sudah mati. Jenderal itu meninggal secara tiba-tiba dan diam-diam. Tidak ada yang melihat bagaimana sang jenderal meninggal atau bagaimana Lu Ming melakukannya. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mata penasihat kekaisaran menyipit dan cahaya dingin muncul di matanya. Envelope 1N. "Beraninya kamu membunuh komandan angkatan darat. Jika ini bukan pemberontakan, apa itu? Serang, ayo serang bersama dan bunuh orang ini." Di samping raja, Permaisuri King berteriak, "Ledakan, ledakan, ledakan." Tiga jenderal bintang 9 lainnya menyerang pada saat bersamaan. Ketiganya berada di lingkaran besar panggung Sein yang terang. Saat mereka menyerang bersama, momentumnya agak menakutkan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Mati. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah ketiga marsal itu. Pandangannya tertuju pada Yan Song dan dia dengan lembut mengucapkan sepatah kata pun. Dan EBSP, kekuatan seni pedang dewa menyebar seiring dengan suaranya dan memasuki tubuh tiga jenderal bintang 9. Ketiga marsal itu sama dengan marsal sebelumnya. Tubuh mereka sedikit gemetar dan jiwa mereka dihancurkan oleh Lu Ming. Tubuh mereka terjatuh lemas dan tidak bernapas lagi. Mati, dia mati lagi. 4 perwira tinggi, kultivator terbaik di negara Mingyan, semuanya tewas dalam sekejap. Tidak ada yang melihat bagaimana mereka mati. Serangkaian desahan terdengar di tempat tersebut. Mereka hanya mendengar Lu Ming mengucapkan kata, "Mati," dengan acuh tak acuh dan ketiga marsal itu mati. Ini terlalu mengerikan. Seni sakral macam apa ini? Seolah-olah Lu Ming adalah dewa kematian dan siapapun yang ingin dia bunuh, harus mati. Ekspresi Yan Song berubah. Dia menjadi pucat seperti selembar kertas dan matanya dipenuhi ketakutan. Ekspresi pembimbing negara dan Permaisuri King juga berubah, menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang merepotkan. Adapun Ruan Tianjiao, dia juga tercengang dan tidak percaya. Budidaya 4 marsal besar sama dengan miliknya. Namun, tubuh rohnya sedikit lebih tinggi. Dalam hal kekuatan tempur, dia menduduki peringkat pertama di antara 5 perwira besar, tapi dia tidak sekuat itu. 4 ahli seperti itu telah mati di depan Lu Ming dalam sekejap. Apa kultivasi Lu Ming? Di masa lalu, ketika dia pertama kali bertemu Lu Ming, meskipun dia merasa Lu Ming luar biasa, dia juga merasa bahwa Lu Ming paling mirip dengannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan membunuh 4 ahli tingkat atas tanpa suara. Bang! Tanda seru. Bang! Setelah Lu Ming membunuh keempat marsal, dia terus bergerak maju, berjalan menuju Yan Song. Setiap langkah sepertinya mengetuk hati Yan Song, membuat hatinya bergetar. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Yan Song berteriak histeris. Orang ini merencanakan pemberontakan untuk menyakiti Yang Mulia. Cepat serang. Petik 2. Bas. Bas. Dan EBSP, Wosh. Beberapa sosok bergegas keluar dari belakang raja dan penasihat kekaisaran. Semua orang ini memiliki aura yang sangat kuat. Banyak dari mereka bahkan berada di lingkaran besar panggung Sein yang cemerlang dan tidak lebih lemah dari 4 marsal agung.
Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh kuat yang masing-masing dilatih oleh keluarga kekaisaran dan penasihat kekaisaran. Inilah kekuatan mereka yang sebenarnya. Banyak ahli bergabung dan kekuatan mereka saling terkait. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Lu Ming. Membunuh. Saat ini, Lu Ming berteriak lagi. Gelombang suara menggelinding dan menyebar ke segala arah. Orang-orang yang menyerbu ke arahnya dari keempat arah sama persis dengan empat marsal sebelumnya. Tubuh mereka gemetar lalu terjatuh lemas, tidak bernapas lagi. Kali ini, bahkan ekspresi pembimbing negara pun berubah, menjadi agak pucat. Adapun Yan Song dan Permaisuri King, mereka benar-benar ketakutan. Iblis, kamu adalah iblis. Yan Song berteriak histeris. Lu Ming hanya mengucapkan satu kata dan begitu banyak ahli meninggal dalam sekejap. Ini di luar pemahamannya. Pada saat itu, Lu Ming adalah iblis di matanya. Mata Lu Ming dingin saat dia terus berjalan menuju Yan Song. Tubuh Yan Song gemetar ketakutan. Dia mundur terus-menerus dan berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku." Dia tidak bisa menyentuhmu, penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Kemudian, aura mengejutkan keluar dari tubuhnya. Aura ini jauh lebih kuat dari aura orang lain. Alam suci yang luar biasa. Yan Kui, kamu telah menerobos ke alam suci yang agung. Ruan Tianjiao berteriak tidak percaya. Pembimbing negara telah menerobos ke alam suci agung dan dikenal sebagai guru nomor satu di negeri Mingyan. Dia tidak bisa tidak merasa khawatir pada Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Seolah-olah budidaya alam suci yang terkemuka tidak dapat menimbulkan gelombang apapun di hati Lu Ming. Pedang bersaudara, ayo serang bersama. Pada saat ini, penasihat kekaisaran tiba-tiba berbicara. Saya tidak menyangka akan ada orang seperti itu di negara Mingyan. Itu bagus. Lebih aman menyerang bersama-sama. Sebuah suara tua terdengar dari belakang penasihat kekaisaran. Kemudian, dua lelaki tua keluar dan berdiri bersama penasihat kekaisaran. Ledakan, ledakan. Kemudian, kedua tetua itu meledak dengan aura yang menakutkan. Aura menakutkan menyapu angin dan awan, mengubah warna langit. Kedua lelaki tua ini juga berada di alam suci yang agung. Seperti penasihat kekaisaran, mereka berdua berada di tingkat Sein Agung yang lebih rendah. Di saat yang sama, dua pedang panjang yang tampak seperti gelombang air melayang di atas kepala kedua lelaki tua itu. Orang suci pedang ganda Sui Sui, Anda adalah orang suci pedang yang tak tertandingi di kerajaan Luo Shui. Yan Kui, kaulah yang berkolusi dengan kerajaan Luo Shui. Ruan Tianjiao berteriak kaget. Santo pedang Wushuang dari kerajaan Luo Shui adalah ahli yang paling menakutkan di kerajaan Luo Shui. Saat ini, dua ahli tingkat atas yang berhasil mencapai tingkatan Supreme Sein telah muncul di samping penasihat kekaisaran. Tak perlu dikatakan lagi, penasihat kekaisaran diam-diam telah menghubungi kerajaan Luo Shui. Dia adalah pengkhianat yang sebenarnya. Jadi bagaimana jika aku tahu? Hari ini, kalian semua akan mati. Penasihat kekaisaran berkata dengan dingin. Bunuh, ayah, bunuh bocah ini. Tidak, lumpuhkan dia dulu. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yan Song awalnya tercengang. Dia tidak menyangka bahwa tingkat pengolahan yang dimiliki oleh penasihat kekaisaran akan mampu mencapai alam suci agung. Selain itu, pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi juga ada di sana. Namun, dia langsung kegirangan dan berteriak kegirangan. Ada 3 orang kudus yang agung. Lu Ming pasti sudah mati, tidak peduli trik apapun yang dia lakukan. Alam suci yang agung adalah sebuah legenda di negeri Mingyan. Ini kartu trufmu. Lu Ming bahkan tidak melihat ke arah Yan Song saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dia mengulurkan tangan dan menekan di udara. Ledakan. Di langit, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul, menutupi langit dan matahari. Serangan itu menekan penasihat kekaisaran dan Sein pedang dari kerajaan Luo Shui. Aura menakutkan menyebar ke segala arah, membuat penasihat kekaisaran dan pedang Sein Wushuang dari kerajaan Luo Shui menjadi pucat. Mereka merasa aura ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Saat ini, mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka menyadari bahwa ruang di sekitar mereka sepertinya membeku. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Ini, Yan Song dan Permaisuri King benar-benar tercengang. Mereka menatap kosong ke arah tangan dewa di langit.
Tubuh mereka gemetar seperti saringan. Kekuatan ini membuat mereka putus asa. Blokir, penasihat kekaisaran melolong. Dia tidak mau menyerah, dan dia masih ingin melawan. Dia membentuk segel dengan tangannya dan membuat cetakan telapak tangan yang menakutkan. Pada saat yang sama, Swatsane yang tak tertandingi dari kerajaan Luo Shui juga melancarkan serangan. Dua lampu pedang melesat ke langit seperti sungai. Namun, di tangan Lu Ming, penguasaan awal seorang bijak yang hebat tidak berbeda dengan seekor semut. Saat tangan raksasa itu menekan, serangan ketiganya langsung runtuh. Pada akhirnya, tangan raksasa itu menutupi mereka bertiga dan membanting mereka ke tanah dengan keras. Ledakan, bumi bergemuruh, debu memenuhi udara, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Setelah beberapa saat, asap dan debu menghilang, dan semua orang melihat bekas telapak tangan besar di tanah. Penasihat kekaisaran, pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi, terbaring di telapak tangan seperti anjing mati, memuntahkan darah. Aura mereka sangat lemah, sama seperti tiga orang biasa. Serangan Lu Ming barusan telah melumpuhkan budidaya mereka. Mata penasihat kekaisaran dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Sudah berakhir. Dia tahu semuanya sudah berakhir. Semua, Yan Song tiba-tiba berteriak. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan lari ke kejauhan. Dia sebenarnya mengabaikan pembimbing negara dan yang lainnya dan ingin melarikan diri sendirian. Namun, Lu Ming menjentikkan jarinya, dan sebuah kekuatan terbang keluar, menembus dantian Yan Song. Itu menembus dantiannya dan melumpuhkan budidayanya. Dengan budidayanya yang lumpuh, Yan Song tidak bisa lagi terbang. Dia terjatuh ke tanah dan menjerit histeris. Hanya kamu yang tersisa. Lu Ming berjalan menuju permaisuri King dan Raja. Beraninya kamu menyentuh selir kesayanganku. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Raja berteriak dan berdiri di depan Lu Ming. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Penguasa negara telah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Lu Ming menjentikkan jarinya dan aliran energi keluar, menembus area antara alis penguasa negara dan membunuhnya. Setelah membunuh Raja, Lu Ming beralih ke Permaisuri King. Mata Permaisuri King dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia memandang Lu Ming dan tiba-tiba tersenyum, Tuan muda masih sangat muda, tetapi Anda memiliki kultivasi seperti itu. Aku sangat mengagumimu. Oh, kata Lu Ming lembut. Yan Kui dan putranya melakukan pengkhianatan dan membunuh Raja. Untungnya, Tuan muda membunuh mereka untuk membalaskan dendam Raja. Dengan budidaya Tuan muda, itu sudah cukup untuk memerintah negara Mingyan. Saya bersedia membantu Tuan muda naik tahta dan melayani Anda dengan sepenuh hati. Novelbin. Suara Permaisuri King merdu. Tubuhnya yang memikat menggeliat seperti ular air saat dia hendak menerkam kepelukan Lu Ming. Pada saat yang sama kali ini, dia menatap mata Lu Ming dengan kilatan yang aneh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri dengan menggunakan teknik menyihir padaku. Bintang, selir King mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya pucat pasi, dan dia tampak putus asa. Ming tersenyum tipis. Wanita ini sebenarnya menggunakan teknik menyihir padanya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Lu Ming hanya mengedarkan sebagian energinya dan dia mendapat serangan balasan, melumpuhkan kultivasinya. Dia menatap pembimbing negara bagian dan berkata dengan acuh tak acuh, rencanamu tidak buruk, tapi sayangnya, kamu terlalu lemah. Apa gunanya semua rencanamu? Langit tidak melindungiku. Penasihat kekaisaran berteriak, suaranya abis, dan matanya dipenuhi keengganan dan keputusasaan. Dia telah memutar otak untuk memasang jebakan ini. Awalnya tanpa cacat, dan Ruan Tianjiao tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di masa depan, negara Mingyan pasti akan jatuh ke tangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencananya dengan kekuatan absolut. Di hadapan kekuasaan absolut, semua skema ditertawakan. Dia akhirnya mengerti mengapa Lu Ming meminum anggurnya dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mereka mengikuti rencana langkah demi langkah. Mereka memandang mereka seolah-olah mereka badut. Lu Ming akan membiarkan mereka bermain-main. Ketika mereka berpikir bahwa keseluruhan situasi sudah diatur,
dia akan mengambil tindakan dan dengan mudah menghancurkan semua rencana, upaya, dan pengaturan mereka. Dia hanya bisa menyalahkan surga karena tidak melindunginya. Mengapa orang seperti Lu Ming muncul? Siapa kamu? Apakah tidak ada orang sepertimu di lautan luas 9 negara? Penasihat kekaisaran berteriak dengan enggan. Kamu tidak berhak mengetahui siapa aku. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming kemudian melihat ke arah Ruan Tianjiao dan berkata, naga banjir langit, apa langkah selanjutnya? Pada saat ini, Ruan Tianjiao sepertinya terbangun dari mimpi. Kejutan yang diberikan Lu Ming padanya terlalu kuat. Dia terkejut karena orang suci yang agung tidak dapat melakukan perlawanan apapun di tangan Lu Ming. Dia bisa membunuh mereka hanya dengan membalikkan tangannya. Bunuh mereka semua. Ruan Tianjiao berbicara dengan dingin. Karena semuanya sudah seperti ini, tidak ada jalan keluar. Setelah membuat keputusan, Ruan Tianjiao berubah menjadi seorang jenderal berdarah besi. Dia melangkah maju dan cahaya pedangnya meledak, membunuh penasihat kekaisaran, Yan Song, dan Permaisuri Qing. Bahkan ada beberapa anggota keluarga kekaisaran yang dibunuh olehnya. Secara acak, Ruan Tianjiao berubah menjadi dewa kematian dan diam-diam membunuh jalannya ke dalam istana kekaisaran, membunuh semua eselon atas keluarga kekaisaran. Karena dia sudah sampai sejauh ini, Ruan Tianjiao mengerti bahwa tidak ada jalan keluar. Setelah itu, Ruan Tianjiao mengambil tubuh pedang suci kerajaan Luo Shui yang tak tertandingi dan berdiri di menara kota di kota Tandus. Dia mengumumkan kepada dunia bahwa penasihat kekaisaran telah memberontak dan berkolusi dengan 4 marsekal besar dan Permaisuri Qing untuk membunuh raja dan anggota inti keluarga kerajaan dalam upaya untuk merebut tahta. Kemudian, Ruan Tianjiao tiba dan membunuh penasihat kekaisaran serta sekelompok pemberontak. Sayangnya, sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. Begitu berita ini keluar, dunia dikejutkan. Setelah beberapa hari, seluruh pasukan naga ilahi menyerbu ke ibu kota dan mengambil kendali. Namun, pasukan dari 4 marsal lainnya juga mengumumkan kepada dunia bahwa semuanya adalah skema Ruan Tianjiao. Ruan Tianjiao lah yang telah membunuh penasihat kekaisaran dan raja dengan tujuan merebut tahta. Dia juga memimpin angkatan darat untuk menyerang tentara naga surgawi atas nama balas dendam raja. Namun, keempat korps angkatan darat besar telah kehilangan pembangkit tenaga listrik setingkat marsekal, sehingga kohesi mereka menjadi sangat lemah. Selain itu, tentara naga surgawi telah mengembangkan formasi pertempuran naga sejati, sehingga kekuatan tempur mereka kuat. Mereka dengan mudah mengalahkan 4 pasukan utama dan menaklukkan mereka. Pada titik ini, seluruh negara Mingyan berada di bawah kendali Ruan Tianjiao. Beberapa hari kemudian, markas besar militer naga banjir ilahi menggunakan alasan bahwa negara tidak dapat melewatkan 1 hari pun tanpa seorang penguasa untuk mengundang Ruan Tianjiao naik tahta. Namun, Ruan Tianjiao menolaknya. Setelah beberapa hari, para jenderal mencoba membujuknya lagi, tetapi dia tetap ditolak oleh Ruan Tianjiao. Ketiga kalinya, bukan hanya para jenderal, tetapi juga banyak orang yang datang mengajukan petisi agar Ruan Tianjiao naik tahta dan memerintah negara Mingyan. Di masa lalu, ketika penasihat kekaisaran negara Mingyan berkuasa, reputasinya hancur. Kini setelah penasihat kekaisaran terbunuh, semua orang merayakannya. Adapun Ruan Tianjiao, dia selalu menyandang gelar Dewi Perang dan sangat dicintai oleh masyarakat. Masyarakat secara alami berharap agar Ruan Tianjiao akan menguasai negara Mingyan. Baru pada saat itulah Ruan Tianjiao setuju untuk mewarisi tahta dan menjadi permaisuri. Negara Mingyan sangat ramai saat mereka mulai mempersiapkan upacara kenaikan. Tentu saja, Lu Ming tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Bagi negara Mingyan, dia hanyalah seorang pejalan kaki yang akan segera pergi. Sekarang, dia hanya perlu menunggu aliansi 9 negara sebelum berangkat ke Pulau Waktu Ilahi untuk menjelajahi Gunung Waktu Ilahi. Selama periode waktu ini, dia berkultivasi dengan tenang. Namun tidak lama kemudian, sebuah berita datang. Kerajaan Luo Shui mengerahkan pasukannya dan menaiki kapal perang lintas laut untuk menyerang kerajaan Mingyan. Seluruh negara Mingyan terkejut. Kekuatan negara Luo Shui selalu berada di atas kekuatan negara Mingyan. Mereka selalu ingin menelan negara Mingyan. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara terlibat perang. Ruan Tianjiao segera memerintahkan tentara untuk menyerang kerajaan Luo Shui.
Lu Ming juga berangkat bersama Angkatan Darat. Ketika mereka tiba di bagian utara negara Mingyan, mereka melihat beberapa kapal perang besar terbang di atasnya. Di depan kapal perang ada pasukan padat yang mengendarai segala jenis binatang aneh. Angkatan Darat sangat kuat. Negara kita, Luo Shui, telah berhubungan baik dengan negara Mingyan selama beberapa generasi. Tidak bisa dimaafkan bagi pengkhianat dan pengkhianat untuk merebut tahta. Hari ini, negara Luo Shui datang untuk membalas dendam pada Raja Mingyan. Sebuah suara datang dari tentara kerajaan Luo Shui. Betapa tidak tahu malunya, Ruan Tianjiao menggelengkan kepalanya. Kerajaan Luo Shui dan kerajaan Mingyan telah lama berperang. Kerajaan Luo Shui telah berusaha menyerang kerajaan Mingyan. Sekarang, di mulut masyarakat kerajaan Luo Shui, telah menjadi hubungan yang baik antara kedua negara. Jika Anda ingin mencari alasan untuk menyerang negara kami, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Alasan ini sungguh menggelikan. Suara Ruan Tianjiao terdengar. Pengkhianat, kamu masih berpikir kamu benar. Hari ini adalah hari kematianmu. Membunuh. Komandan kerajaan Luo Shui memerintahkan Angkatan Darat untuk membentuk formasi pertempuran dan menyerang kerajaan Mingyan. Siapkan formasi dan bunuh musuh. Ruan Tianjiao memberi perintah, dan tentara naga ilahi membentuk formasi besar. Segera, seekor naga sejati muncul dan meraung ke arah langit dengan aura yang menakjubkan. Formasi yang begitu besar, komandan kerajaan Luo Shui terkejut. Ledakan, tentara kedua negara saling bentrok. Meskipun pasukan naga surgawi memiliki lebih sedikit orang, formasi pertempuran naga yang sebenarnya terlalu kuat. Ketika kedua pasukan bertabrakan, naga sejati meraung dan mencakar, merobek formasi pertempuran musuh. Tentara dikalahkan seperti gunung. Tentara kerajaan Luo Shui bahkan belum pernah bentrok dengan tentara naga ilahi beberapa kali sebelum mereka terkoyak dan formasi pertempuran mereka hancur. Mengaum, naga sejati meraung saat cakar naga besarnya menginjak ke bawah. Sejumlah besar tentara terbunuh oleh cakar naga, dan ki darah memenuhi udara. Berlari. Formasi pertempuran telah rusak, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk melawan tentara naga ilahi. Orang-orang terus-menerus dibunuh, dan orang-orang yang tersisa ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Sial, bunuh. Raungan keras datang dari kerajaan Luo Shui. Seorang jenderal lapis baja bergegas keluar, mengeluarkan aura yang mengejutkan. Orang ini adalah tokoh dikdaya tahap Sein yang terkemuka. Negara Luo Shui jauh lebih kuat dari negara Mingyan. Negara-negara tersebut memiliki banyak Supreme Sein, tidak seperti negara Mingyan yang hanya memiliki penasihat kekaisaran. Aku akan bermain denganmu. Lu Ming maju selangkah dan melambaikan tangannya. Sebuah telapak tangan besar terbentuk dan ditekan ke sisi lain. Semuanya tidak bagus. Pihak lain sangat ketakutan hingga jiwanya terbang menjauh. Ia ingin melarikan diri, namun ia langsung terkena telapak tangan, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Di dalam Angkatan Darat, Ruan Tianjiao diam-diam terkejut. Lu Ming benar-benar tidak terduga. Dia bisa membunuh orang suci yang agung hanya dengan mengangkat tangannya. Di level berapa Lu Ming berada? Kesempurnaan bijak yang luar biasa. Atau seorang suci yang mutlak? Ruan Tianjiao sangat penasaran, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin ada orang suci absolut yang begitu muda? Dia memperkirakan bahwa basis kultivasi Lu Ming berada di puncak alam suci agung atau alam kesempurnaan suci agung. Ini sudah sangat mengejutkan. Tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Tentara kerajaan Luo Shui dikalahkan telak. Hampir semua tentara musnah. Orang-orang yang tersisa menyerah atau melarikan diri. Beberapa kapal perang besar juga milik kerajaan Mingyan. Tentara naga surgawi telah mengalahkan kerajaan Luo Shui. Ketika berita itu menyebar, seluruh negeri merayakannya. Reputasi Ruan Tianjiao juga mencapai puncaknya. Mengambil kesempatan ini, Ruan Tianjiao naik tahta dan menjadi satu-satunya permaisuri negara Mingyan selama bertahun-tahun. Di hari-hari berikutnya, Lu Ming berkultivasi dengan damai. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, hari aliansi 9 negara akhirnya tiba. Lautan luas adalah nama laut ini. Total ada 9 negara, yang disebut 9 negara di lautan luas. Negara Mingyan dan negara Luo Shui merupakan bagian dari 9 negara di lautan luas. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memilih orang-orang yang akan pergi ke Pulau Cahaya Ilahi.
Dikatakan bahwa jika seseorang menuju ke Pulau Waktu Ilahi, ada kemungkinan besar bahwa ia akan diterima sebagai murid oleh para ahli di sana. Itu akan menjadi peningkatan yang sangat cepat. Pulau Waktu Ilahi adalah kekuatan paling kuat di alam 10.000 laut. Itu adalah tanah suci seni bela diri di hati setiap orang. Dan lokasi pertemuan ini berada di ibu kota negara Air Biru, salah satu dari 9 negara. Negara Air Biru adalah negara terkuat di antara 9 negara dan selalu menjadi pemimpin aliansi dari aliansi 9 negara. Ruan Tianjiao memilih sekelompok orang kuat dan menuju ke negara Air Biru bersama Lu Ming. Setelah belasan hari, mereka tiba di ibu kota negara Air Biru. Beberapa hari kemudian, aliansi 9 negara diadakan. Di alun-alun di depan istana kekaisaran kerajaan Air Biru, deretan meja dan kursi telah diatur. Raja dari 9 negara di lautan luas, serta beberapa ahli, semuanya duduk. Orang-orang negara Air Biru duduk di kepala meja, mewakili status mereka sebagai pemimpin aliansi. Baiklah, pertemuan aliansi kali ini akan sama seperti sebelumnya. Ini untuk memilih kandidat untuk memasuki Pulau Waktu Ilahi. 9 negara kita hanya akan memiliki total 100 slot. Sebuah suara berat datang dari negara Air Biru. Itu adalah Raja Negara Air Biru. Dia tampak berusia 50-an. Dia kekar dan penuh dengan keagungan. Menurut pendapat saya, seharusnya hanya ada 8 negara kali ini. Negara Mingyan sama sekali tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini. Mereka juga tidak memiliki hak untuk pergi ke Pulau Waktu Ilahi. Sebuah suara dingin datang dari kanan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya kurus, Raja Kerajaan Luo Shui. Rencana kerajaan Luo Shui yang direncanakan dengan cermat selama bertahun-tahun telah hancur. Beberapa orang suci tertinggi telah meninggal berturut-turut, dan kekuatan mereka telah banyak melemah. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak menargetkan kerajaan Mingyan? Negara Mingyanku tidak memiliki hak untuk membuat aliansi. Apakah menurutmu kau memiliki keputusan akhir? Ruan Tianjiao berkata dengan dingin. Itu tidak perlu dikatakan lagi. Kau, Ruan Tianjiao, memiliki ambisi seperti serigala. Kau membunuh Raja Mingyan dan menggantikannya. Bagaimana orang seperti itu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Raja Luo Shui membuka mulutnya dengan dingin dan terus mencibir. 9 negara di lautan luas memiliki sejarah yang panjang. Keluarga kerajaan masing-masing bangsa mempunyai garis keturunan bangsawan. Siapa kamu, Ruan Tianjiao? Hak apa yang kamu miliki untuk memerintah negara Mingyan? Hehe, negara Luo Shui Anda berkolusi dengan pembimbing negara Mingyan saya dan ingin menyakiti mantan raja, membuat negara Mingyan sengsara. Nanti, kamu ingin menyakitiku. Bagaimana bisa aku tidak menolak? Ruan Tianjiao mencibir. Pemberontakan adalah pemberontakan. Tidak peduli seberapa banyak Anda berkata, Anda tidak bisa lepas dari fakta pemberontakan. Raja Air Luo berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Raja Air Biru dan berkata, Saudara Chang, apakah Ruan Tianjiao dari negara Mingyan berhak untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk pergi ke Pulau Waktu Ilahi? Raja Negeri Air Biru tetap tenang dan berkata, Pulau Waktu Ilahi adalah tempat suci. Pengkhianat benar-benar tidak punya hak untuk pergi ke sana. Semuanya dari negara Mingyan, silakan kembali. Kata-kata penguasa negeri Air Biru dengan jelas menunjukkan bahwa dia berada di pihak kerajaan Luo Shui. Hal ini membuat wajah Ruan Tianjiao menjadi jelek. Adapun orang-orang dari negara lain, mereka semua merasa senang. Dengan kepergian negara Mingyan, pesaing mereka akan berkurang, jadi mereka tentu saja senang melihatnya. Hehe, sungguh bercanda. Pada saat ini, Lu Ming tersenyum tipis dan suaranya yang menghina menyebar ke seluruh tempat. Kamu pikir kamu siapa? Kapan giliranmu untuk menyela ketika para penguasa negara sedang berbicara? Raja Luo Shui melirik Lu Ming dan menegurnya. Namun, Lu Ming bahkan tidak repot-repot melihat raja kerajaan Luo Shui. Dia memperlakukannya seperti udara. Apa yang lucu? Raja negeri air yang luas memandang Lu Ming dan bertanya dengan dingin. Berbicara tentang pemberontakan, manakah di antara para pendiri 9 negara yang bukan pengkhianat? Jika mereka tidak memberontak, bagaimana 9 negara itu bisa ada saat ini? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh.
Puluhan ribu tahun yang lalu, tidak ada 9 negara di Samudera Changhai. Hanya ada satu negara, dan itu adalah negara Changhai. Pada saat itu, kerajaan laut yang luas menguasai wilayah 9 negara saat ini. Belakangan, nenek moyang dari 9 negara mengkhianati kerajaan laut yang luas dan menghancurkannya, yang mengarah ke 9 negara lautan luas saat ini. Bisa dikatakan nenek moyang 9 negara itu semuanya pengkhianat. NOVELB. IN. Betapa beraninya, kurang ajar, kamu mencari kematian. Mereka yang menghina nenek moyang kita akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Satu demi satu, para penguasa negara meraung dan aura kuat mereka menyelimuti Lu Ming. Kalian semua adalah pengkhianat, apa hak kalian untuk berbicara tentang negara api? Jika negara Mingyan tidak memenuhi syarat, maka kalian semua tidak memenuhi syarat. Lu Ming masih tenang dan suaranya penuh dengan penghinaan. Kamu sedang mencari kematian. Dari sisi kerajaan Changsui, seorang lelaki tua terbang keluar, niat membunuhnya yang dingin tidak dapat disangkal. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangannya, menuju ke arah Lu Ming. Orang ini memiliki budidaya sein yang terang dan lingkaran besar. Enyah! Lu Ming berteriak keras. Kilauan pedang pihak lain runtuh. Tubuhnya bergetar hebat dan dia terbang kembali dengan kecepatan lebih cepat daripada saat dia datang. Dia memuntahkan seteguk darah. Mata para raja dari berbagai negara dan para ahli lainnya semuanya menyipit, menunjukkan sedikit keseriusan. Teriakan keras telah melukai lingkaran besar sein yang terang. Mungkinkah orang ini memiliki budidaya seorang sein yang hebat di usia yang begitu muda?